Baiklah, kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu pengenalan dan cara penggunaan smartphone untuk pengambilan gambar dan video gambar berdasarkan angel dan tata cahaya untuk foto produk di UMKM. Nah, ini akan saya share materinya ya. Nih. Pengenalan dan cara penggunaan smartphone untuk pengambilan gambar berdasarkan angel dan tata cahaya produk UMKM. Di sini ada beberapa metode mungkin yang bisa saya perkenalkan. Mungkin untuk yang lebih jelasnya mungkin bisa bertanya kepada yang lebih ahli mungkin ya. Pertama, pengambilan gambar berdasarkan angel ya. Konsep dasarnya sebenarnya angel fotografi adalah sudut pengambilan gambar dengan memperhatikan posisi kamera ketika membidik suatu objek. Jadi di sini memang posisi kamera sangat berpengaruh. Apakah itu dari atas, dari bawah, atau sejajar dengan mata kita, atau memang posisinya seperti apa. Seorang fotografer harus bisa memilih angel dengan tepat karena sudut pengambilan akan mempengaruhi gambar yang dihasilkan. Jadi biasanya kalau kita menggunakan handphone itu posisinya seperti apa dan posisinya apakah kita inginnya kesannya itu mewah, itu nanti akan salah satunya dipengaruhi oleh sudut pandangnya. Ada beberapa metode, ada beberapa sudut pandang yang nanti dipaparkan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, low angle. Low angle adalah sudut pengambilan gambar dengan posisi kamera lebih rendah. Jadi kameranya akan berada di posisi di bawah objek yang difoto. Secara psikologis, low angle akan menghasilkan objek foto yang terlihat kuat, elegan, mewah, atau kesan dominan. Nah, ini biasanya fotografer akan memilih angle ini untuk mengambil gambar bangunan seperti bangunan bertingkat. Nah, kalau kita lihat contoh gambar di samping ini terlihat sekali bahwa bangunannya seakan-akan sebuah bangunan yang megah, mewah ya, dilihat dari postur warnanya, dari posturnya seakan-akan bangunan itu bangunan yang sangat besar, dan kesan mewahnya itu diperkuat dengan adanya pernak-pernik yang difoto dari bawah itu seakan-akan sesuatu yang elegan ya dari sebuah gambar itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah high angle. High angle adalah teknik pengambilan gambar di mana fotografer berada pada posisi atau lebih tinggi daripada objek. Jadi kita memang berada posisi di atas objek. Ini yang biasa kita lakukan untuk memfoto, untuk melakukan foto sebagai orang awam. Di sini saya sendiri melakukan yang seperti itu. Ketika menggunakan teknik ini, objek akan terlihat lebih kecil sehingga dapat memberikan kesan yang lemah atau inferior. Ada beberapa kondisi yang memang kita diminta untuk memfoto posisi seperti ini. Jadi seakan-akan gambarnya itu kecil, seperti halnya misalnya kita memfoto sebuah dokumen yang memang sifat jelas dari sisi fisiknya dia jauh lebih besar. Nah, kita memfotonya untuk agar posisi dokumen tersebut atau posisi objek tersebut bisa terambil semua. Nah, itu kita memfotonya dari atas dengan menggunakan dengan model high angle. Gitu. Jadi misalnya kita sedang berfoto beramai-ramai dengan teman-teman, itu kita akan memfotonya jauh dari atas seperti pada saat kita selfie. Nah, itu akan kemungkinan akan masuk semua di dalam foto kita itu besar. Kemudian A-level. A-level atau sudut pandang normal merupakan angle yang paling umum digunakan untuk mengambil gambar. Posisi kamera pada angle ini akan sejajar dengan tinggi objek. Jadi misalnya biasanya kita menggunakan tripod, ataupun kalau tidak menggunakan tripod berarti posisi objek dengan kita yang melakukan foto itu sejajar. Gambar yang dihasilkan dari A-angle ini memiliki tampilan yang kurang lebih sama dengan apa yang dilihat sehari-hari. Jadi ini tampilan real. Kondisinya ya seperti apa ya, karena sejajar berarti posisinya besarnya itu akan lebih mendekati posisi normal, posisi real. Biasanya fotografer akan menggunakan teknik A-level untuk mengambil foto dokumentasi atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh seseorang. Jadi misalnya kita sedang mengamati sebuah kegiatan seperti sekarang ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Desa Pengkok. Dalam kondisi normal kita ingin melihat apakah kegiatan di sana berlangsung secara sesuai dengan yang kita harapkan, kita akan memotonya dengan menggunakan A-level.
baik itu menggunakan kamera biasa atau menggunakan smartphone. Jadi posisinya memang posisi berada di dalam posisi seperti memang kita bertatap muka sesuai dengan sejajar dengan kita. Kemudian ada bird eye view. Sesuai dengan namanya, bird eye view adalah teknik pengambilan gambar dengan sudut pandang dari mata seekor burung. Jadi seakan-akan di situ kita sebagai seekor burung. Biasanya teknik ini digunakan untuk pengambilan foto landscape atau cityscape. Mungkin bisa dilakukan dengan model foto udara. Jadi nanti kita berada di gedung yang sangat tinggi untuk melakukan foto kepada objek yang memang jauh di bawah kita. Foto yang dihasilkan akan memiliki kesan yang luas dan melebar. Berbeda dengan high angle, bird eye view ini tidak memfokuskan lensa kamera pada objek tertentu. Jadi di sini si objek itu memang sebuah lahan atau sebuah tempat atau sebuah arena yang memang ya luas nih. Kita akan mengambil foto ya objeknya ya memang yang seluas itu, tidak pada satu titik atau pada satu benda tertentu. Itu yang disebut dengan bird eye view. Jadi seakan kalau burung itu kan melihat di bawah itu sebuah suasana gitu ya. Nah di sini kalau bedanya dengan high level tadi, kalau high level itu kita fokus ke satu benda. Jadi ya kita akan memfokuskan kamera kita pada satu titik difokuskan. Sedangkan kalau bird eye view itu memang kita memfoto satu suasana di sana. Frog eye view memposisikan kamera sejajar dengan mata katak atau hampir menyentuh dengan tanah. Ketika menggunakan teknik ini, terkadang seorang fotografer harus berada pada posisi tiarap untuk membidik objek. Nah, jadi memang kita benar-benar tengkurap, kita memang benar-benar posisi berbaring dengan tengkurap, jadi di situ akan mengambil objek mana sih yang, tapi dia menjadi satu objek ya. Angel frog eye view ini banyak digunakan oleh fotografer jika objek foto berada tepat di atas tanah. Jadi jika objeknya itu memang berada di atas tanah dan kita memang rencananya untuk memfoto itu. Ini kalau dilihat dari contoh gambarnya ini, objeknya itu ada dua kemungkinan. Genangan air itu, nih dalam bayangan sini. Kalau saya lebih fokus ke sini daripada ke atasnya. Memang yang tujuan dari fotografinya itu malah yang berada di bawah. Ini seakan-akan terdapat cermin antara, jadi ada garis tengah, ada sebuah garis yang membatasi antara titik realnya dengan sebuah cermin. Jadi seakan-akan ada bayangan di dalam cermin tersebut. Ini tentang pengambilan gambar berdasarkan angel. Jadi di sudut-sudut mana sih sebenarnya yang nantinya akan kita gunakan untuk sebuah foto produk. Yang kita lakukan di Desa Pengko itu kita menggunakan sebuah foto box. Jadi di dalam foto box itu kita tinggal dari sisi mana sih nanti produk-produk itu akan kita foto sehingga menghasilkan sebuah foto yang memang layak untuk dipublikasi di media sosial. Itu yang akan kita praktekkan di Desa Pengko. Mudah-mudahan dengan sudah dipaparkannya macam-macam angel foto yang masih banyak sekali jenis-jenis angel fotografer yang ada di luar sana, mungkin ada sekitar ya bisa sampai belasan ya, tapi di sini kita membahas sampai 5. Yang paling tidak yang paling sering digunakan. Kita lanjut lagi. Yang kedua adalah materi tentang pengambilan gambar berdasarkan tata cahaya. Konsep dasarnya, pencahayaan merupakan salah satu faktor penting ketika mengambil gambar. Namun cahaya yang terlalu banyak akan membuat objek terlihat putih. Sebaliknya, kurang cahaya dapat membuat objek tidak terlihat. Sebagian besar kamera foto saat ini yang sekarang sudah beredar dilengkapi dengan pengaturan cahaya otomatis, seperti halnya layaknya kamera yang sedang saya gunakan sekarang ini. Dia bisa memposisikan, mengatur cahaya itu secara otomatis. Namun demikian, saat mengambil gambar di luar ruangan, ini saya kebetulan berada di dalam sebuah ruangan. Sebaiknya posisi kita membelakangi cahaya, biar tidak backlight ya. Jadi posisi
Kalau dia dari depan nanti terlalu terang karena posisinya di luar ruangan. Dalam kaitannya dengan masalah penataan cahaya, satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh fotografer adalah menempatkan kamera harus sedemikian rupa sehingga kamera membelakangi pintu atau jendela karena melalui pintu atau jendela tersebut cahaya masuk ke dalam ruangan. Jadi di sini posisi kamera itu tidak tidak menghadap ke pintu karena disitulah nanti cahaya itu akan berpengaruh terhadap cahaya yang sudah kita setting. Ini satu contohnya ya. Nah, kalau yang sedang dipraktikkan oleh rekan-rekan dan Bapak Ibu pelaku UMKM di Desa Pengkok, di sini menggunakan sebuah photobox. Nah, di dalam photobox itu sudah ada pencahayaan yang bisa diatur sedemikian rupa. Apakah mau bagian atasnya saja yang dikasih cahaya, bagian samping kiri, samping kanan, bawahnya, ataupun bagian belakangnya. Nah, kita lanjutkan. Tujuan dari tata cahaya ada 4, tujuan utamanya yaitu ada 4. Penerangan, jelas dia untuk menerangi sebuah objek tertentu. Kemudian dimensi, dia akan membuat seakan-akan dimensi dari benda tersebut menjadi berbeda. Misalnya sebuah benda dengan 2 dimensi, begitu diberikan tata cahaya yang baik, itu akan menghasilkan sebuah 3 dimensi. Pemilihan objek yang hendak disinari, jadi kita bisa fokus ke satu objek, yang mana sih yang sebenarnya akan diberi yang akan difokuskan. Jadi di situ pemberian cahaya terhadap suatu objek tertentu, misal dalam sebuah meja itu terdapat beberapa macam objek, sedangkan kita mau fokus ke satu objek untuk dipublish misalnya, ya kita tinggal memberikan pencahayaan fokus ke satu benda. Kemudian atmosfer, jadi begitu dengan pencahayaan tertentu seakan-akan akan memberikan atmosfer yang berbeda terhadap ruangan yang atau terhadap tempat atau lokasi yang sudah ditentukan. Itu tujuan dari tata cahaya. Jadi sebenarnya prinsip dari tata cahaya itu ada 3 macam. Yang pertama keylight, kemudian keylight, kemudian backlight. Di sini keylight itu cahayanya itu bisa 45 derajat angle to camera. Jadi di situ sudutnya bisa 45 derajat. Jadi pencahayaannya itu bisa 45 derajat dari kameranya. Kemudian ada fill light. Di situ ada 50 derajat dari posisi kamera. Sedangkan kalau backlight itu dia harus berada di posisi belakang. Ini prinsip tata cahaya. Baiklah, kita lihat satu persatu sebenarnya apa sih masing-masing keunggulan dan bagaimana hasilnya dari ketiga bentuk tata cahaya yang umum ini. Yang pertama, keylight. Keylight adalah cahaya terkuat dan paling penting dari 3 cahaya yang digunakan dalam teknik ini. Sumber cahaya ini ditempatkan di antara sisi kamera, kemudian subjek dan subjek sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat. Kalau seperti ini dia membentuk sudut 90, berarti dia akan turun sedikit untuk menghasilkan sudut 45. Sehingga satu sisi subjek akan terang. Jadi hanya satu sisi saja yang akan terang. Dilihat dari gambar ini hanya bagian tertentu saja yang terang, sedangkan sebagian sebelah belakang itu akan terlihat lebih gelap. Biasanya sinar yang digunakan pada keylight merupakan seberkas sinar dari hard light dan terfokus pada subjeknya. Banyaknya sumber cahaya untuk keylight tergantung dari banyaknya sudut pengambilan gambar. Oleh karena itu dalam produksi film sumber cahaya ditempatkan di berbagai arah dengan berbagai intensitas. Jadi misalnya pada saat ini kita akan memposisikan kamera memposisikan akan memfoto sebelah kiri saya. Nah, kemudian yang berputar ke arah sebelah kanan misalnya ya. Jadi satu saat dia akan mengarahkan ke bagian yang sebelah kiri, kemudian nanti akan sebelah kanannya akan dengan sebelah kirinya tetap dipadankan terlebih dahulu. Fill light. Fill light digunakan sebagai sumber cahaya sekunder untuk keylight dan ditempatkan di sisi berlawanan dari subjek, membentuk sudut kurang dari 45 derajat. Sumber cahaya ini tidak seterang keylight karena hanya digunakan untuk mengisi bayangan yang dihasilkan dari keylight. Jadi kalau di sini sebenarnya keylightnya itu berada di posisi sebelah kanan, nah di posisi sebelah kirinya itu ya di fill light.
Highlight membantu mengurangi kontras yang dihasilkan oleh highlight sehingga gambar lebih terlihat natural. Jadi highlight itu kan cahayanya terang. Jadi begitu dia dikasih disorot, kemungkinan akan membentuk sebuah posisi objek yang terlalu terang. Nah, disinilah fungsi dari highlight, dia menstabilkan, jadi seakan-akan cahayanya itu tidak terlalu terang, jadi sumber gambarnya jadi terlihat lebih natural. Yang ketiga adalah backlight. Backlight ditempatkan di belakang subjek dan digunakan untuk pencahayaan subjek yang di belakang. Backlight lebih terang atau lebih redup daripada highlight. Bisa lebih, jadi kalau bisa saja lebih terang daripada highlightnya. Cuma nanti mungkin, tapi posisinya harus benar-benar berada di belakang objek, bukan sebagai sedikit melenceng daripada objek. Backlight lebih bisa lebih terang atau lebih redup daripada highlight. Sumber cahaya ini akan memberikan highlight yang cukup pada subjek, memisahkan subjek dari latar belakang. Ini kita lihat seakan-akan gambar dari perempuan ini dia seakan-akan terpisah dari latar belakangnya, padahal dia berada di dalam satu tempat. Backlight menambah kedalaman gambar sehingga membuat tampilan gambar menjadi 3 dimensi. Nah, disinilah fungsi dari backlight. Jadi tadi dimensi, dia memberikan kesan dimensinya itu lebih dari yang gambar realnya. Nah, di sini kita lihat seakan-akan ada bayangan yang terpisah antara subjeknya, objeknya ini dengan backgroundnya itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin ini bisa menjadi masukan untuk bagaimana sih membuat sebuah foto untuk produk yang bisa dipasarkan melalui media sosial, sehingga produk, kalau kita lihat produk-produk di luar sana banyak sekali kesannya itu bagus gitu di dalam fotoboxnya, itu sebenarnya permainan cahaya dan permainan dari sudut pandang dari kamera itu sendiri. Referensi yang saya gunakan saya ambil dari gurusinau.com dan webdev.id.com. Jadi bisa mungkin saudara-saudara bisa mengambilnya dari sana, bisa melihat dari sana untuk referensi selanjutnya. Sekian yang bisa saya paparkan. Kita ke materi berikutnya terkait dengan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang pembuatan video menggunakan smartphone sebagai media promosi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salam Arianto. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto, Yogyakarta. Baik, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai frame atau framing atau disebut juga bidang pandang. Ini adalah suatu langkah pengambilan gambar dengan menentukan luas bidang pandangan untuk suatu objek utama dan objek lainnya dalam hubungannya dengan latar belakang. Jadi ada beberapa komposisi, mungkin akan saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama ada extreme long shot. Jadi bisa dilihat dari gambar tersebut, objek utamanya untuk gambar yang sebelah kiri Bapak Ibu, gambar kota. Di situ ada kota sebagai objek utamanya, kemudian background-nya adalah langit. Di mana extreme long shot di sini menyajikan bidang yang sangat luas. Jadi kamera mengambil objek secara menyeluruh. Jadi semua objek akan kelihatan. Di sini objeknya adalah kota. Objek utamanya akan terlihat sangat kecil dan latar belakangnya akan sangat dominan. Mungkin bisa dilihat juga di gambar pohon di sebelah kanan Bapak Ibu. Objek utamanya di situ adalah pohon. Diambil dari jarak yang sangat jauh sehingga objek utama pohon tersebut terlihat kecil dan background langit dan padang rumputnya sangat terlihat dominan, lebih terlihat luas. Mungkin bisa dipahami secara singkat di sini. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada long shot.
long shot di sini hampir mirip dengan extreme long shot. Jadi pengambilan gambarnya diambil juga dari jarak yang sangat jauh, namun lebih dekat dibandingkan extreme long shot. Sehingga objek utama di sini dalam hal ini adalah orang-orang dalam foto tersebut. Objek utamanya masih terlihat kecil dibanding background-nya, tapi tidak sekecil extreme long shot tadi. Jadi masih terlihat dengan jelas manusia, postur tubuhnya, dengan warna ataupun komposisi gambar yang cukup jelas di situ. Di sebelah kiri bisa dilihat ada orang membawa senapan. Senapannya juga masih terlihat jelas walaupun jauh. Kemudian ada yang membawa panah juga masih terlihat jelas, tidak terlalu kecil. Oke, kita lanjut saja. Yang berikutnya ada medium long shot. Medium long shot ini juga lebih dekat dibanding yang dua tadi, dibandingkan extreme long shot dan long shot. Jadi kalau objeknya manusianya biasanya ditampakkan dari atas pinggang sampai kepala. Jadi latar belakang dan objek utama pun sebanding, tidak ada yang terlalu dominan. Mungkin untuk yang medium long shot mudah dipahami ya. Baik, saya teruskan. Berikutnya ada medium close up. Di sini close up kan merek pasta gigi ya. Jadi di sini shotnya atau pengambilan gambarnya sangat dekat. Jadi objek diperlihatkan dari bagian dada hingga atas kepala untuk objek manusia ya. Jadi untuk pengambilan gambar pada pengabdian pada masyarakat ini kan sebuah produk. Jadi nanti di akhir akan saya jelaskan. Untuk saat ini akan saya jelaskan dengan objek manusia dulu. Jadi medium close up ini paling sering digunakan di dalam video-video maupun film maupun foto juga untuk memperlihatkan detail objek manusianya. Baik, selanjutnya ada close up. Jadi shot atau pengambilan gambarnya ini sangat dekat sekali dengan objek utamanya. Jadi objek menjadi titik perhatian utama dalam shot ini. Misalnya di gambar sebelah kiri itu ada menunjukkan mata. Kemudian yang kanan ada bunga, itu diambil dari jarak yang sangat dekat. Tapi objek lainnya masih terlihat. Saya contohkan di mata ini. Jadi di situ mata, hidung pun masih terlihat. Jadi tidak hanya fokus di satu objek mata saja, kemudian ada bunga daun-daunnya juga masih terlihat, ataupun bunga yang belum mekar, di situ masih terlihat. Jadi untuk close up ini, untuk objek manusia biasanya ditampilkan pada bagian atas bahu hingga atas kepala. Jadi shot utamanya lebih dominan dibandingkan latar belakangnya. Oke, berikutnya ada yang lebih dekat lagi dibanding close up. Di sini disebut big close up. Jadi pengambilan gambarnya ini menampilkan bagian tertentu dari tubuh atau objek. Jadi tubuh manusia ataupun objek. Jadi sebelah kiri itu ada mata, kemudian yang kanan ada lensa kamera. Intinya adalah pengambilan gambar ini menjadikan objek itu mengisi layar secara menyeluruh dan terlihat detailnya. Jadi di sini detailnya akan sangat jelas di bagian mata, bulu mata, iris, kamera juga seperti itu. Jadi intinya lebih dominan dibandingkan background-nya. Baik, untuk berikutnya ada yang lebih dekat lagi, di sini disebut extreme close up. Jadi pengambilan gambarnya menampilkan bagian tertentu objek dengan detail yang
benar-benar memenuhi layar. Di sini misalnya di situ ada serangga, laba-laba ya di situ. Situ diambil dari jarak yang sangat dekat sehingga terlihat sangat besar, dominan di semua layar. Kemudian ada tetesan air, embun diambil dari jarak yang sangat dekat sehingga terlihat detailnya, bahkan urat-urat daunnya juga kelihatan di situ. Jadi ini kenapa disebut dengan ekstrim, karena ekstrim. Baik, untuk selanjutnya sudah memahami tentang bidang pandang atau bagaimana kita melihat suatu objek. Selanjutnya adalah angle atau sudut pandang. Jadi beda antara bidang pandang dengan sudut pandang. Kalau di sini sudut pandang merupakan istilah pengambilan gambar ya yang berlaku baik dalam pengambilan foto maupun video. Jadi ada beberapa juga istilahnya. Yang langsung saja yang pertama. Jadi ada sudut pandang bird eye view atau pandangan mata burung di sini. Jadi bagaimana burung itu melihat dari atas saat terbang ya. Jadi di situ ada gambar kota dan laut diambil dari atas, mungkin menggunakan drone atau ya mungkin semacam drone. Jadi intinya adalah pengambilan gambar dilakukan dari atas, dari ketinggian tertentu, sehingga memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luas, seperti seekor burung yang melihat ke bawah saat terbang. Sehingga benda-benda lain di bawah itu tampak kecil. Pengambilan gambar biasanya menggunakan helikopter atau dari gedung, atau kalau sekarang yang sedang populer menggunakan drone. Baik, mungkin mudah dipahami untuk yang ini. Selanjutnya adalah high angle. High angle ini sudut pengambilan gambar yang posisinya di atas objek utamanya. Jadi seperti kedua foto tersebut diambil dari atas orangnya, jadi terlihat seolah-olah melihat ke bawah, kamera melihat ke bawah, ya memang melihat ke bawah. Jadi pengambilan gambar seperti ini memiliki arti yang dramatik, sehingga menunjukkan objek itu kecil atau kerdil itu. Baik, berikutnya kita lanjut saja. Lawannya dari high angle ada low angle. Jadi gambar diambil dari bawah. Intinya pengambilan gambar diambil dari bawah objeknya. Jadi di situ ada gambar tokoh Batman diambil dari bawah. Kemudian ada gedung juga diambil dari bawah. Sudut pengambilan gambar ini merupakan kebalikan dari high angle tadi. Jadi kesan yang ditimbulkan dari sudut pandang ini yaitu keagungan atau gimana ya, seolah-olah berjaya, terlihat kokoh, terlihat agung. Biasanya digunakan di film-film atau mungkin menunjukkan gedung itu begitu besar, kokoh, dan megah gitu. Jadi diambil dari posisi bawah atau low angle. Baik, berikutnya ada eye level. Eye level ini gampang ya. Eye level ini intinya adalah pengambilan gambar dengan mengambil sudut sejajar dengan mata objek. Jadi tidak dari bawah atau tidak dari atas. Jadi lurus dengan mata objeknya. Dalam hal ini gambar perempuan di situ. Jadi pandangannya dengan kameranya lurus, bukan berarti si objeknya harus melihat kamera, tapi posisi kameranya lurus dengan mata. Kemudian ada kucing. Kucing itu posisinya di bawah pasti, sehingga kameranya juga harus ke bawah untuk menyesuaikan dengan posisi mata si kucing. Jadi tidak ada kesan dramatik tertentu yang didapat dari eye level ini ya. Mungkin Bapak Ibu sering foto atau mengambil video dari posisi ini dengan posisi eye level ini.
Jadi yang ada hanya memperlihatkan pandangan mata seseorang yang berdiri atau kucing di sini dalam hal ini, atau objek atau apapun sesuai dengan level mata memandang. Jadi tidak dari atas ataupun dari bawah intinya. Oke, berikutnya adalah frog level atau ini sudut pandang dari mata kodok. Jadi sudut pengambilan gambar ini diambil sejajar dengan permukaan tempat objek berdiri. Jadi kalau di sini ada siput, jadi posisi gambarnya diambil dari dasar, dari bawah. Kemudian ada di situ manusia. Jadi gambarnya diambil dari posisi si manusia itu berdiri. Jadi hanya terlihat kakinya, tidak mendongak ke atas, tidak melihat ke atas. Kalau ke atas tadi disebutnya adalah low angle. Jadi dengan frog level ini seolah-olah memperlihatkan objek itu menjadi sangat besar, terlihat sangat besar. Baik, untuk berikutnya tadi kan hanya menjelaskan objeknya manusia, binatang, ataupun gedung. Selanjutnya untuk foto produk atau video untuk produk, saya juga akan jelaskan sedikit, bisa menggabungkan beberapa istilah-istilah tadi di dalam pengambilan gambar. Jadi setup yang pertama, mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan background. Background sudah disiapkan, bisa berwarna putih atau mungkin ada motifnya, lalu ada pencahayaan yang cukup, bisa menggunakan lampu atau mungkin bisa foto di luar jika tidak ada. Selanjutnya bisa menyiapkan kamera. Kameranya karena di sini mungkin contohnya SLR ya, karena Bapak Ibu mungkin ada handphone, jadi silakan menggunakan kamera handphone. Handphone sekarang sudah bagus-bagus kualitas kameranya. Jadi mungkin yang inti adalah tadi ada background, ada pencahayaan yang cukup, lalu ada kamera, dan yang paling penting adalah ada produk yang akan difoto atau diambil gambarnya, atau diambil video untuk iklan ataupun promosi. Di sini ada contoh produk parfum ya di sebelah kiri Bapak Ibu. Parfum di sini diletakkan di tengah, kemudian dengan background yang kecil, lalu ada kursi membutuhkan background yang lebih besar di situ. Jadi tergantung objeknya ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau misalnya kursi itu besar ya nggak mungkin pakai background di atas meja seperti sebelah kiri Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan menggabungkan beberapa istilah tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama ada close up dan eye level. Jadi di sini pengambilan gambarnya dari jarak yang dekat. Di sini ada jam tangan dari jarak yang dekat untuk memperlihatkan detail objeknya. Jadi menggunakan close up tadi kita dekatkan ke objek utamanya, sehingga objek utamanya akan terlihat dominan. Jadi kita akan fokus ke arah jam tangan di situ. Kemudian dari sudut pandang eye level, sehingga tidak dari arah yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi sejajar dengan objeknya, si kamera sejajar dengan objek. Kemudian ada juga di situ produk Coca-Cola, diambil dari jarak yang sangat dekat sehingga terlihat detailnya, bahkan terlihat detail airnya sehingga terlihat sangat segar di situ ya. Baik, ini menggunakan close up dan eye level. Selanjutnya menggunakan close up dan high angle. Jadi objek utamanya di sini ada apa ini? Roti ya. Roti diambil dari atas. Dari atas, kameranya posisinya di atas, mungkin contoh, ini hanya sebagai contoh saja. Di sebelah kanan ada orang yang memfoto minuman, posisinya dari atas, jadi tidak selalu dari posisi benar-benar atas objeknya, tapi dari
sudut yang lebih tinggi dibanding objeknya. Nah, di sini ada roti difoto dari atas untuk memperlihatkan objek roti di atas panci, piring, kemudian ada sedikit background di situ, kayu, tapi tetap dari jarak yang sangat dekat untuk memperlihatkan detail dari roti atau apa ini. Baik, oke kita lanjut saja. Berikutnya long shot. Nah, jadi objek produk itu juga bisa dari long shot. Jadi tadi intinya kalau long shot tadi diambil dari jarak yang jauh, namun objek utama masih terlihat lumayan jelas ya di sini. Tapi bisa kita ambil contoh di sebelah kanan itu ada produk apa itu yang warna biru. Jadi itu diambil dari jarak jauh, mungkin untuk memperlihatkan varian dari produk tersebut. Kemudian background birunya juga terlihat cukup dominan, namun objek utamanya juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu jauh, namun tetap terlihat merek mungkin atau detail atau varian dari si objek itu. Kemudian dari gambar yang sebelah kirinya apa ya, parfum atau apa ini, diambil dari jarak yang jauh juga dengan background pot bunga dan bunganya untuk memperlihatkan mungkin aromanya, aroma wangi. Jadi intinya setiap produk itu harus menjelaskan maksud dari, misalnya parfum tadi, karena wangi, ya mungkin backgroundnya bisa bunga, atau mungkin aroma dari parfum tersebut apa, bisa diletakkan di sekitarnya aroma dari parfum yang akan dipromosikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk Bapak Ibu, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan proses dari pengabdian masyarakat pada semester Gasal tahun akademik 2020-2021, di mana yang akan saya sampaikan adalah tentang bagaimana cara membuat foto produk menggunakan kamera ataupun smartphone. Jadi yang perlu dilakukan untuk membuatnya itu adalah disiapkan pertama kali sebuah box, sebuah kotak yang digunakan sebagai pengganti studio mini ya. Jadi studio tapi lebih kecil dan lebih simpel untuk dibawa kemana-mana. Cara yang pertama tentu saja dengan ini ya, merakit. Merakitnya terlebih dahulu. Ini saya dibantu oleh adik-adik mahasiswa. Ya. Bagaimana proses merakitnya itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali, tinggal dirakit satu persatu seperti itu ya. Itu bagaimana cara memasang lampunya, bagaimana cara memasang background-nya, didemonstrasikan oleh adik-adik dari mahasiswa Informatika Sekolah Tinggi Teknologi dari Sucipto. Nah, alat ini sangat bermanfaat sekali dalam membuat sebuah foto yang ya kualitasnya tentu saja cukup bagus lah, ya, cukup bagus di mana karena sistem pencahayaannya nanti diatur dengan menggunakan lampu. Kemudian ada background yang bisa diganti, ya. Ada background yang bisa diganti dengan sangat mudah, ya. Dengan sangat mudah. Adik-adik ini sedang melakukan proses perakitan
foto yang nanti hasilnya akan bisa dilihat pada bagian ini. Nah, ini proses pemfotoannya. Jadi harus difoto, diberi cahaya, satu persatu produknya diletakkan di dalam, ya, diletakkan di dalam, kemudian diambil dengan menggunakan kamera seperti ini. Nah, diambil dengan menggunakan kamera seperti ini, dan tentu saja nanti berikutnya akan kita lihat hasilnya. Jadi bagaimana cara menggunakan foto box ini untuk mengambil foto produk dari produk UMKM di Desa Bengkok, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Ini ada beberapa produk dari UMKM, ya. Masyarakat sangat antusias. Ini contohnya hasil pengambilan gambarnya. Ini hanya dengan menggunakan kamera dari smartphone, ya, tidak menggunakan kamera digital. Nah, apalagi kalau ini menggunakan kamera digital yang kualitasnya bagus, tentu saja hasilnya akan lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.